Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPD Film Latinas Menyapa dimanapun Anda berada. Kurang firman Tuhan baik kita pagi hari yang terdapat dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita semua begini bunyi kurang firman Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saudara, ayat-ayat ini menceritakan bagaimana Yosafat ketika merintah menjadi raja di Yehuda. Yosafat adalah raja Yehuda yang terkenal hidup takut akan Tuhan dan mencari Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya, sama dengan bapa leluhurnya yaitu Daud. Ya, bukan hanya berhenti mencari Tuhan dengan segenap hati, namun Yosafat ini juga dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan yang 9, di sana dikatakan Yosafat menyelenggarakan program-program pengajaran Alkitab kepada seluruh bangsa. Dia menunjuk orang-orang tertentu untuk mengajarkan Taurat Tuhan kepada bangsa-bangsa. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kemenangan Yosafat yang paling populer adalah kemenangannya ketika dia mampu mengalahkan Bani Amon dan Moab yang bersekutu dengan orang Seir untuk mengalahkan Yehuda pada waktu itu. Saudara, mengapa cerita ini sangat populer? Karena kita melihat bagaimana cara Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang dikenannya. Ya, dalam ayat-ayat yang diceritakan bahwa pada waktu itu Bani Amon dan Bani Moab bersekutu dengan Seir atau orang Meyunim untuk berperang melawan Yosafat. Mereka membentuk satu laskar yang besar. Ketika kabar ini sampai ke telinga Yosafat, maka Yosafat sangat ketakutan dan gentar pada waktu itu. Namun sebagai raja yang takut akan Tuhan, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia menyuarakan kepada seluruh Yehuda untuk mengadakan puasa. Kemudian mereka bersama-sama berdoa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, satu bukti kerendahan hati Yosafat dikatakan dalam ayat yang ke-12, dikatakan begini. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Kami ini tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, dengan rendah hati Yosafat datang di hadapan Tuhan. Tidak hanya sampai di situ, Yosafat menunjuk orang-orang tertentu untuk menaikkan puji-pujian yang tetap di hadapan Tuhan. Ya, mereka benar-benar mencari Tuhan. Keteguhan hati mereka untuk mencari Tuhan nampak dari bagaimana mereka boleh menaikkan pujian penyembahan mereka di hadapan Tuhan dengan segenap hatinya di tengah-tengah kesesakan atau himpitan yang mereka alami. Ya, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-23 dan 24 dikatakan begini. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Saudara, dengan pujian penyembahan yang mereka naikkan dengan tetap di hadapan Tuhan, dengan kepercayaan mereka kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan mengadakan penghadangan kepada Bani Amon, Bani Moab, dan Seir pada waktu itu. Bahkan laskar yang besar ini yang tadinya bersatu dan bersekutu untuk menyerang Yehuda dan mengalahkan Yosafat, justru mereka sendiri yang saling bunuh-membunuh, bahkan tidak ada yang terluput satupun. Saudara, kita boleh melihat bagaimana cara Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang dikenannya. Ya, dalam pengiran kita akan Tuhan banyak-banyak hal yang kita hadapi, tantangan, kesulitan, masalah yang kita hadapi. Bahkan sepanjang hari ini pun kita belum tahu apa yang akan diperhadapkan dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi kita belum tahu. Kalau hanya mengandalkan pikiran kita, mengandalkan fisik kita, mengandalkan pengalaman kita tidak akan mampu menghadapi semuanya. Namun kalau kita melihat bagaimana kemenangan yang Yosafat raih, ya, dengan penyertaan daripada Tuhan, lewat pujian penyembahan yang mereka naikkan di hadapan Tuhan, dengan doa yang mereka naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan mengerjakan kemenangan atas Yosafat dan bangsa Yehuda tanpa berperang. Maka kita tahu bahwa saat-saat teduh kita, pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan pagi hari ini, persekutuan kita dengan Tuhan pagi hari ini sangat menentukan kemenangan kita sepanjang hari ini. Saudara berkat oleh Tuhan, melalui renungan pagi hari ini, saya kembali mengingatkan kepada kita, mari komitmen kita untuk memiliki waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Saat teduh sebelum kita mulai aktivitas kita kepada Tuhan, dan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, mari kita senantiasa semakin hari semakin setia melakukannya. Ya, kenapa? Karena Tuhan akan bekerja dengan caranya yang rahasia melalui doa dan pujian penyembahan kita. Kita mungkin tidak tahu bagaimana cara kita menang menghadapi masalah kesulitan yang kita hadapi, tapi Tuhan tahu caranya. Kita tidak punya kekuatan, tapi Tuhan kita berkuasa untuk melakukan kemenangan tersebut. Dia bekerja dengan cara yang rahasia. Ya, bagaimana dia memberikan kemenangan kepada Yosafat tanpa berperang? Saya percaya
Tuhan pun akan sanggup melakukannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hanya satu hal, mari saat teduh kita kepada Tuhan, pujian penyembahan kita kepada Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan sangat menentukan ya kemenangan kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah ini boleh berkati setiap kehidupan kita pagi hari ini, biar kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Biar senantiasa tanamkan kebenaran firman atas kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kami, menuntun kami Tuhan. Sehingga hari lepas hari, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di hadapan kami percaya Engkau Tuhan punya cara, Engkau Tuhan punya waktu untuk mengerjakan kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah hari lepas hari kami semakin setia kepada Tuhan. Sehingga hari lepas hari kami boleh melihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau menyertai kami, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Keluar masuk kami, sertai kami, bahkan apa yang kami kerjakan sepanjang hari jadikan berhasil dalam nama Yesus. Bahkan apa yang jadi kebutuhan, keperluan kami percaya Engkau yang sanggup mengadakan, Engkau yang sanggup mencukupkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur buat setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Pagi hari kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati.